Pelakunya masih sangat muda. Dia melakukan serangan teror kepada jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumat di masjid itu. Bahkan merekam serangannya itu secara live di Facebooknya, dan bahkan sempat beberapa akun itu merekam dan ditayangkan di YouTube. Dia bukan seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sobat YouTube, kita ketemu lagi di channel Ridwan Jogja yang akan membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme dan sosial budaya. Seperti janji saya, kita akan rutin membahas berbagai topik setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan kali ini kita akan membincangkan satu topik yang saya kira selalu aktual sepanjang masa ya. Karena hingga hari ini kasus-kasus terorisme masih ada di Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini adalah terorisme bukan rekayasa intelijen. Nah, sebelum ke sana, saya ingin memberikan Anda ilustrasi. Ini saya ambil dari media. Itu adalah wajah dari seorang namanya Brenton Tarrant. Pada bulan Maret tahun lalu, 2019. Brenton ini dia menggunakan senjata api semi otomatis dengan menggunakan mobil. Dia menuju sebuah masjid di Selandia Baru, New Zealand. Dan saat itu dia melakukan serangan teror kepada jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumat di masjid itu. Brenton Tarrant bahkan merekam serangannya itu secara live di Facebooknya, dan bahkan sempat beberapa akun itu merekam dan ditayangkan di YouTube. Aksi Brenton Tarrant itu jelas merupakan tindakan terorisme. Tetapi apakah Brenton Tarrant seorang muslim? Tidak. Dia bukan seorang muslim. Justru korbannya adalah seorang muslim. 50 orang jamaah yang akan sholat Jumat di Selandia Baru itu. Bahkan ada anak kecil itu usia 7 tahun, dia sempat melindungi ayahnya, lalu diberondong oleh si Brenton Tarrant itu. Saya beri kasih contoh yang kedua. Ini terjadi di Norwegia. Namanya Philip Manshaus. Kejadiannya tidak lama setelah Brenton Tarrant. Brenton Tarrant itu bulan Maret, Philip Manshaus ini dia bulan Juni 2019. Sama, dia dengan menggunakan mobil, menggunakan senjata api, dia menyerang ke jamaah sholat zuhur di sebuah masjid di Norwegia. Saat itu ada beberapa jamaah yang terluka karena berusaha mencegah dia. Baik Brenton Tarrant maupun Philip Manshaus, dua-duanya bukan muslim. Dua-duanya adalah orang yang mengagungkan supremasi kulit putih. Dan justru dalam dua kejadian ini, korbannya adalah seorang muslim. Korbannya mayoritas bahkan orang Islam. Karena itu, sahabat sekalian, subscriber channel YouTube Ridwan Jogja, saya ingin mengatakan kepada Anda semua, para viewer, bahwa terorisme tidak bisa dikaitkan dengan satu agama tertentu. Saya ulangi, terorisme tidak bisa dikaitkan dengan satu agama tertentu. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang merestui tindakan teror. Tidak ada satupun agama di dunia, di Indonesia maupun di dunia ini, yang memperbolehkan umatnya melakukan tindakan teror kepada umat agama lain. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah sekelompok kecil orang, kelompok yang salah menafsirkan, yang kemudian bertindak secara brutal, melakukan kekerasan, membunuh orang lain, dan dia merasa dirinya melakukannya atas nama panggilan ideologi tertentu. Nah, saya ambil contoh itu yang terjadi di Polsek Daha di Kalimantan Selatan. Kejadiannya kira-kira 2 bulan yang lalu. Pelakunya masih sangat muda, usianya 19 tahun. Dia terpengaruh pemahamannya itu terpengaruh dari internet. Dan dia juga dilatih dengan Instagram, dilatih dengan Facebook, dilatih dengan Twitter, dipandu dengan Telegram channel,
dari perekrutnya yang ada di Bogor. Perekrutnya sudah tertangkap, jaringannya sudah tertangkap. Ini kejadian beneran dan akan dihukum. Ingat kasus penusukan Pak Wiranto beberapa waktu yang lalu? Saya waktu itu pasang badan di televisi mengatakan bahwa itu bukan rekayasa. Itu kejadian beneran. Dan terbukti ketika vonis, hakim menyatakan bahwa ini adalah tindakan teror. Terbukti pelakunya ada dan dihukum. Artinya terorisme di Indonesia itu bukan rekayasa. Apalagi ada istilah rekayasa intelijen. Saat ini faktanya penyebaran paham ISIS di Indonesia sudah semarak ini. Ini data yang didapatkan dari teman-teman di kepolisian. Kenapa bisa menyebar hampir semua kota di Indonesia ada? Karena mereka menggunakan media online. Mereka memanfaatkan channel-channel online dan merekrut secara online. Apalagi sekarang di era corona, mereka justru lebih menggencarkan lagi kaderisasi dengan cara merekrut secara online menggunakan Facebook, mendekati menggunakan Telegram channel, menggunakan channel-channel media sosial yang ada. Nah, walaupun tokoh-tokohnya itu sudah berada di dalam penjara, ini tokoh-tokoh JAD ya, Jamaah Ansarud Daulah, itu adalah salah satu faksi organisasi yang berinduk ke ISIS. Nah, ini tokoh-tokohnya sudah di dalam penjara, tetapi mereka masih bisa menyebarkan paham ideologinya. Kalau teman-teman viewer channel YouTube Ridwan Jogja, coba search di Google, ketik ideologi Aman Abdurrahman, atau rekaman suara Aman Abdurrahman, atau Aman Abdurrahman SoundCloud, itu masih muncul tuh. Masih muncul rekaman-rekaman ceramah-ceramah yang dilakukan oleh seorang bernama Aman Abdurrahman yang sudah divonis oleh pengadilan vonis hukuman mati karena dia bersalah dalam berbagai aksi teror di Indonesia. Tetapi rekaman-rekaman ceramahnya, ideologinya masih bisa menyebar di internet. Masih bisa kita dapatkan secara gampang di media online. Salah satu sebabnya adalah karena kurang ketatnya pengawasan, terutama pengawasan orang yang menjenguk dia di dalam penjara, sehingga orang bisa merekam suaranya dan kemudian mentransmisikan dengan website-website gratisan, menggunakan blogspot, menggunakan WordPress, menggunakan channel-channel gratisan. Ini PR besar bagi aparat pemerintahan maupun aparat penanggulangan kontrateror di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah struktur JAD ya, struktur Jamaah Ansarud Daulah. Mereka secara rapi ada amirnya itu Aman Abdurrahman yang sekarang di penjara itu di Lapas Nusa Kambangan. Lalu mereka punya bidang-bidang tertentu, ada askari. Ini askari ini adalah bidang kemiliteran, kemudian ada bidang dana, mereka ada petugas pencari dana, ada bidang pendidikan. Lalu mereka juga punya Qoriah namanya. Qoriah itu sel-sel kecil, unit-unit kecil. Ingat kasus pengeboman gereja tahun 2018 di Surabaya, itu dilakukan oleh Mudiriyah, salah satu sel Mudiriyah Surabaya dan Sidoarjo, yang mereka merancang itu selama 1 tahun dengan sangat rapi sehingga susah diendus. Nah, sahabat sekalian, viewer, subscriber akun Ridwan Jogja, salah satu strategi dari kelompok ISIS adalah yang disebut dengan Miftahus Syiro. Miftah itu pembuka, Syiro itu adalah Syiro itu pakai shot ya. Syiro itu adalah konflik. Mereka berhasil melakukan penetrasi ideologi, menyebarkan ideologi teror, ideologi kekerasan ketika sebuah daerah itu dibikin konflik dulu. Jadi kalau daerahnya itu adem ayem, warganya tentram, satu sama lain menghormati, satu sama lain tepo seliro, antar umat beragama itu rukun, maka mereka nggak akan berhasil. Tetapi kalau satu sama lain antar tetangga bermusuhan, antar orang bermusuhan, saling curiga, mereka berhasil. Ambil contoh di Irak. Mereka menghidupkan sentimen Sunni versus Syiah. Demikian juga di Suriah. Mereka menghidupkan sentimen anti Bashar Assad. Lalu memanggil seluruh gerilyawan faksi-faksi dari seluruh dunia untuk bersama-sama di Suriah menumbangkan Bashar Assad. Dan Suriah menjadi basis terlama ISIS. Jangan lupa, Marawi, sebuah kota kecil di Filipina Selatan, yang awalnya bagus ya. Awalnya kota Marawi ini Marawi ya di map, kita bisa lihat di Google Map. Ini Marawi di sini. Nah, awalnya Marawi itu tempatnya ya
santai, rileks, tempat yang ya normal lah, sebagaimana kota-kota kecil di Filipina Selatan. Tapi begitu ISIS masuk, mereka meniupkan permusuhan antara Islam dengan Katolik. Mereka mengatakan kota Marawi ini dijajah oleh pemerintahan Katolik di Manila, Filipina. Karena itu kemudian muncul konflik, dan ISIS bisa menguasai Marawi selama 3 bulan lebih. Bahkan pemerintah Manila harus menggunakan helikopter serbu dan mengerahkan ribuan pasukan untuk mengambil alih kota Marawi. Alhamdulillah, Jakarta selamat dari konflik horizontal pada tahun 2017, sehingga Jakarta tidak bisa dikuasai oleh ISIS, Indonesia tidak bisa dikuasai oleh ISIS. Nah, saya kira pembicaraan kita tentang teror ini akan panjang. Saya akan buat video-video berikutnya. Nanti teman-teman silahkan tulis komentar apa pertanyaan teman-teman terkait dengan tudingan bahwa terorisme adalah rekayasa. Nanti akan kami bahas di video-video berikutnya. Jadi tetap ikuti channel Ridwan Jogja, subscribe, share, dan like video kami. Dan jangan lupa sebarkan kebaikan di WhatsApp group maupun di channel pertemanan Anda. Terima kasih sudah menyimak, kita ketemu di video berikutnya. Salam intelijen.